Assalamualaikum. Salam positif saja. Hari ini, Senin tanggal 22 April tahun 2024. Saya di lapak lumut Mr. Geber sambil nongkrong cari info spot mancing. Akhirnya saya berangkat ke Bejalen di lapak perahu Mbah Man. Sungai Bejalan agak butek lur. Arusnya juga santuy sekali. Bicara tentang arus jadi ingat zaman dulu lur. Saya dulu suka melawan arus dan mengikuti arus juga. Jika saya melawan arus hingga sampai di ujung, maka saya menemukan sumber mata air dari pegunungan. Airnya segar lur, pemandangannya juga bagus banget. Dan yang terpenting, saya bisa belajar banyak dari perjalanan itu lur. Dan ketika saya mengikuti arus hingga sampai ke ujung muara, saya akan menemukan pantai. Pemandangannya juga tak kalah indah. Saya seperti melihat hamparan air yang tak berujung. Intinya, mau mengikuti atau melawan arus, semuanya sama-sama bagus. Tidak ada yang buruk jika perjalanan hidup manusia. Ada yang kurang bagus. Itu tergantung manusia itu sendiri. Bukan salahnya arus, dan ada kalanya juga menepi dari arus dan bawa jorak, lalu mancing ikan seperti saat ini, mantap. Yang jelas jangan ikuti arus politik, seperti sidang MK hari ini. Karena itu bukan bagian kita, sudah ada yang ngurusi. Masalah pro dan kontra itu hal biasa. Sebab di dunia ini, tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran yang absolut itu hanya milik Tuhan. Dan hukum yang absolut itu hanya hukum alam. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Semua punya kekurangan. Karena kita sama-sama punya kekurangan, maka kita seharusnya menyadari dan bisa menerima kekurangan orang lain juga. Agar bisa saling melengkapi untuk menuju kebaikan. Contoh gampangnya lur. Ada perintah dari Yang Maha Kuasa, misalnya ibadah salat. Jelas itu perintah yang absolut. Kita sebagai manusia menjalani perintah itu. Tapi karena kita masih punya nafsu dan pikiran, kadang di waktu sholat pikiran kita masih ingat dengan kambangan amres. Atau ketika sholat ada mertua lalu sholatnya dihusuk-husukkan. Itulah manusia lur. Untungnya kita diajari setelah ibadah sholat untuk beristighfar. Dan untungnya lagi, Tuhan itu Maha Pengampun juga. Hal ibadah saja kita bisa alpa lur. Apalagi hal lainnya. Opo meneh pilpres kemarin yang sudah. Ya sudahlah. Oke lur, sudah sampai spot yang saya tuju. Di bawah pohon yang idem. Lama tidak mancing dan kena terik matahari. Agak ngeliang hari ini lur. Belum berani di spot lombiaran. Strike perdana lur. Strike kedua ikan wader lur. Strike ikan mujair lur. Akhirnya lumayan. Kesusu lur. Sarapan dulu lur. Mancing di Rawapen jangan khawatir kelaparan.
Ada penjual nasi yang selalu keliling. Harga sangat bersahabat. Sepakat hanya 10.000. Dapat nasi sebungkus dengan lauk telur dadar, 2 gorengan dan kopi 1 gelas. Murah meriah dan enak. Apalagi tempat makannya istimewa. Hotel bintang 5 saja kalah nikmat. Nikmat itu tidak harus mahal. Tapi senang lur. Dan lauk terenak dan ternikmat itu rasa lapar lur. Jika rasa lapar sudah datang, apapun makanannya pasti enak dan nikmat. Apalagi suasana dan tempatnya nyaman. Tambah lagi nikmatnya, makanya selalu ciptakan suasana yang nyaman lur, agar hidup lebih nikmat. Luput lur. Ini menunya lur, nasi 5.000 sudah komplit. Tambah gorengan 2 dan kopi jadi 10.000. Strike betok lagi lur. Kelihatannya di sini sarangnya ikan betok. Lumut mangane bedhek. Lumut mangane bedhek. Luput lagi lur. Joran sebelah kanan amblas lur, dan dapat betik lagi. Prunglap lur. Babon betok lut. Kalau betok ukuran 3 jari saya bawa pulang lur. Dagingnya jika digoreng mantap, ngempur dan gurih. Strike betok lagi lur. Betik lagi. Bosan lur, saatnya pindah spot. Rilis yang kesekian kali lur, yang tidak terekam lebih banyak lagi. Pindah di bawah pohon ini lur, menghadap gelombiaran. Di sini siang dan terik matahari tetap idem lur.
Apalagi anginnya sepoi-sepoi, udut sambil ngopi. Strike ikan jantan lur, tarikannya lumayan mantap. Ada burung ruak-ruak atau kareopade. Kalau di daerah sini disebut burung Sri Bombok. Dulu istri saya pernah ngidam burung ini waktu kehamilan anak yang kedua. Kalau kehamilan anak yang pertama suka makan burung belibis. Dan waktu itu saya masih suka berburu bersama Mr. Gebe yang jualan lumut. Sepertinya ini daerah kekuasaan burung Sri Bombok. Dia dari tadi muter-muter di sini. Burung liar yang jinak, dia punya insting alami. Coba kalau saya bawa senapan, pastinya dia sudah sembunyi. Itulah naluri atau insting. Semua makhluk hidup punya. Bisa lebih peka apabila sering diasah dengan membersihkan pikiran yang negatif. Dan bisa jadi intuisi. Ah, kepanjangan lur, mendingan lihat burung ini. Katanya burung simbol keberuntungan. Sekian dulu saja lur mancing hari ini. Pekeuh sama burung. Jangan lupa subscribe di channel ini dan like komennya. Terima kasih dan wassalam. Jangan lupa untuk selalu berusaha berbuat baik.